ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. Jamaah yang Allah muliakan, segala puji hanya milik Allah. Kita senantiasa memujinya dimanapun kita berada dan kapanpun, dan tidak pula kita sebagai hamba Allah senantiasa memperbanyak membaca sholawat kepada baginda Nabi kita yang mulia Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau adalah utusan Allah dan beliau adalah orang yang paling banyak jasanya terhadap kita, ya. Bahkan jasa Nabi Muhammad jikalau dibandingkan dengan jasa kebaikan orang tua kita, tentu masih banyak, ya, masih tinggi derajatnya jasa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dari beliaulah, ya, dengan wasilah beliau, dengan perantara beliau, dengan dakwah beliau, alhamdulillah kita mengenal ajaran Islam, ya. Kita bisa mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk, ya. Wabil khusus kita telah atau kita mengetahui banyak hal dari hal-hal yang mungkin nantinya bisa memudahkan kita, ya, untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, ya, beliau mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Ya, salah satu cara kiat mudah masuk surga, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah dengan cara menuntut ilmu agama, ya, mencari ilmu agama dan mengamalkannya. Kita telah diberikan banyak nikmat kaki Allah berikan kepada kita. Jikalau nikmat tersebut, kaki tersebut kita langkahkan menuju hal-hal yang manfaat, wabil khusus menuju halaqah ilmu, ya, menuju majelis-majelis zikir misalkan, yang di sana disebutkan tentang akhirat, ya, disebutkan tentang firman Allah, disebutkan tentang sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, maka itulah salah satu cara yang termudah buat kita nantinya. Dan kita berharap, ya, mudah-mudahan nanti di akhirat kelak, ya, Allah mudahkan kita untuk masuk ke dalam surganya. Allahumma amin. Jamaah yang Allah muliakan, pada kesempatan kali ini kita akan sedikit membaca, ya, risalah yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr, ya, hafidhahullahu ta'ala. Beliau menulis, ya, sebuah risalah kecil, ya, mengenai sifat-sifat hamba-hamba Allah, ya, sifatu ibadir rahman, ya, sifat-sifat dari hamba-hamba Sang Rahman. Apa saja sifat-sifat dari seorang mukmin yang mereka itu dikatakan ibadur rahman, ya, hambanya dari Sang Rahman. Sifat yang pertama, ya, yang dimiliki oleh hamba-hamba tersebut, ya, adalah as-sakinatu wal waqaru wat tawadhu'u lillahi jalla wa ala wa li ibadihi. Yang pertama adalah, ya, mereka itu memiliki sifat tenang. Kemudian mereka ibadur rahman tersebut, mereka memiliki sifat-sifat berwibawa al-waqar, dan juga mereka memiliki sifat-sifat tawadhu, rendah hati. Nah, rendah hati kepada siapa? Lillahi jalla wa ala. Rendah hati, tenang, berwibawa, tawadhu kepada Allah, wa li ibadihi, dan kepada hamba-hambanya. Maksudnya selain mereka tawadhu, ya, rendah hati kepada Allah, tenang, ya, berwibawa, mereka juga ketika berhadapan dengan sesama manusia, ya,
dari kalangan mereka tentunya ya, mereka juga memiliki sifat tersebut ya. Dan hal ini Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surah Al-Furqan, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Mereka ibadur rahman ya, hamba-hamba yang disifati dengan nama ibadur rahman ya, hamba-hamba dari Sang Rahman adalah mereka ketika berjalan kaki, ketika mereka melangkahkan ataupun berjalan kaki di muka bumi ini ya, mereka berjalan dengan memiliki rasa hauna ya, rasa tawadhu dan sakinah. Mereka ketika berjalan ya, kita katakan ya tidak sombong lah kalau bahasa kita. Dan Allah katakan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan apabila mereka berhadapan dengan orang-orang yang jahil ya, dengan orang-orang yang mungkin sering memerangi mereka, nah, kita pengen berbuat kebaikan tapi pasti ada aja nanti penghalang-penghalangnya ya, pasti ada. Kita ingin melakukan kebaikan ya, pasti di sana ada penghalang-penghalangnya, apalagi tentang dakwah tentunya. Maka Allah katakan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apabila terdapat orang-orang jahil ya, ketika mereka itu mungkin mengganggu mereka, ataupun orang-orang jahil tersebut menyapa orang-orang mukmin yang Allah sifati dengan ibadur rahman ya, mungkin dengan sapaan ya, kita katakan hinaan, mungkin ketika bertemu dihina ya, ketika bertemu dicaci, dimaki. Maka apa yang dilakukan oleh ibadur rahman ya, qalu salama ya. Maka ibadur rahman tersebut ya, mereka membalasnya dengan ucapan-ucapan yang bisa menyelamatkannya. Bahkan mereka itu mendoakannya ya. Maka dalam hal ini ya, ketika kita diberikan mungkin cobaan ya, maka keburukan itu tidak dibalas dengan keburukan, akan tetapi keburukan dibalas dengan kebaikan. Nah, kemudian ya, penulis ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau ya, Syekh Abdul Razak mengatakan, min sifati ibadur rahmani wa jamali nu'utihim tawadhu'uhum lillahi jalla wa ala wa li'ibadihi. Dan di antara sifat-sifat ibadur rahman dan indahnya sifat mereka adalah mereka itu memiliki hati yang ya kita katakan rendah hati ya, memiliki tawadhu kepada Allah dan kepada manusia yang lainnya. Fayamshuna bisakinatin wa tuma'ninatin wa waqarin. Ketika mereka berjalan di atas muka bumi ya, mereka berjalannya dengan perasaan tenang ya, tidak tergesa-gesa. Ketika mereka ingin memutuskan sesuatu tidak langsung dilakukan ya, mungkin mereka berpikir terlebih dahulu ya. Dan mereka ketika beribadah kepada Allah tentu dengan tumakninah ya, tidak ya, kita katakan ya tidak tidak menghilangkan sifat tumakninah ya, dan juga mereka penuh dengan wibawa. Wa hadha tawadhu'u alladhi dhahara 'ala mashyihim wa hay'atihim innama huwa thamaratun min thimaril iman. Dan sesungguhnya sifat tawadhu yang tampak ya, kepada mereka ibadur rahman ketika mereka jalan ya, ini adalah thamarah, buah dari pengaruh keimanan yang ada di dalam hati mereka. Jadi kalau kita pengen punya sifat tumakninah ya, punya sifat sakinah, punya sifat berwibawa ya, maka perbaiki iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Gimana caranya? Ya, caranya kita harus memiliki rasa muraqabah. Ya, kita tancapkan diri kita ketika kita melakukan sesuatu, Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengetahui tentang apa yang kita lakukan. Ya, senantiasa kita hadirkan dalam
jiwa kita ya bahwasanya Allah itu maha dekat. Nah, kalau iman kita baik ya, insya Allah sifat-sifat tersebut nanti akan tumbuh di dalam apa? Di dalam perilaku kita. Wa atharun min atharihi. Baik. Kemudian ya, sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau menafsirkan apa itu makna dari hauna. Tadi kita telah sebutkan ya, Allah katakan alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Jadi ibadur rahman itu ya, ketika berjalan di atas muka bumi mereka berjalannya dengan sifat hauna. Apa itu hauna? Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan makna dari hauna yang dimaksudkan dengan sifat hauna adalah bitta'ati wal afafi wat tawadhu. Jadi ibadur rahman itu ketika mereka berjalan di atas muka bumi, mereka senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah sebisa mungkin ya. Dimanapun mereka berada, mereka selalu memberikan pengaruh yang baik kepada yang lainnya. Dan juga selain melakukan ketaatan, wal afaf, berusaha untuk menjaga diri mereka ya, menjaga diri agar tidak terjatuh ya, tidak tergelincir ke dalam yang namanya kemaksiatan, atau menjaga kehormatan. Jangan sampai kehormatan seorang mukmin ya itu bisa runtuh gara-gara temannya. Nah, dan bahkan ya, banyak sekali dari kaum muslimin ya, mereka ketika memiliki saudara seiman bahkan ya, kehormatan saudaranya mungkin dilecehkan ya, dihina-hina, bahkan dimaki-maki. Nah, dan Nabi SAW mengatakan bahwasanya kehormatan irdul mukmin, kehormatan seorang mukmin ya, itu derajatnya lebih tinggi daripada apa? Daripada Ka'bah al-Musyarrafah, daripada Ka'bah ya. Kalau kita tahu bahwasanya Ka'bah itu adalah kiblat, memiliki kedudukan yang mulia, kalau kita melakukan kerusakan di situ, bermaksiat, tentu kita akan dosa. Maka dalam hal ini apabila kita merendahkan mungkin ya, menghilangkan harkat martabat saudara kita, tentu dosanya lebih besar. Nah, tentu dosanya lebih besar. Dan ini adalah sifat hauna. Jadi salah satu sifat ibadur rahman, kenapa mereka itu disebut dengan ibadur rahman? Karena mereka senantiasa ya menjaga saudaranya dijaga ya, atau kehormatan saudaranya itu tidak dijatuhkan. Nah, betapa banyak sekarang dari kaum muslimin ya, si A sudah banyak memberikan kebaikan, ketika dia mungkin lalai dalam satu hal, sedikit lalai mungkin ya, langsung dicaci maki, langsung diruntuhkan semua kehormatannya. Nah, dan Allah katakan ya bahwasanya salah satu sifat ibadur rahman menjaga kehormatan kaum muslimin. Jamaah yang Allah muliakan. Kemudian ya, beliau mengatakan lagi ya, Syekh Abdul Razak beliau melanjutkan, wa min madhahiri tawadhu'ihim wa sakinatihim annahum idza wajahu fi tariqihim ba'd ahli as-safahi wal jahli fa innahum yukhatibunahum bi kalamin sadidin salimin min as-safahi wal jahli. Dan ya, di antara bentuk yang tampak ya, dari sifat tawadhu dan sifat ketenangan dari ibadur rahman adalah apabila ibadur rahman, hamba-hamba Allah tersebut ya, mereka itu berjalan kaki, mereka itu berjalan di atas muka bumi, kemudian mereka berpapasan dengan orang-orang yang memiliki sifat as-safah, atau kita katakan safah ini ya, kalau bahasa kasarnya itu bodoh ya, safih, sufaha ya, orang-orang yang bodoh. Atau ketika ibadur rahman tersebut berpapasan dengan orang-orang yang jahil, tidak punya ilmu ya, fa innahum yukhatibuna bi kalamin sadidin salimin, maka ibadur rahman tersebut mereka berusaha berbicara dengan orang-orang yang safih dan orang-orang yang jahil tersebut dengan perkataan-perkataan yang benar dan yang tepat, dan juga perkataan-perkataan yang bersih ya. Dari apa? Dari bentuk dosa.
Betapa banyak orang-orang yang jahil ya, yang punya sifat safih, ketika datang kepada kita, kita terpengaruh sama mereka. Maka di antara sifat ibadur rahman, kalau kita berpapasan dengan orang-orang tersebut ya, dengan orang yang safih, orang yang jahil ya, jangan sampai kita malah terjerumus dengan arus mereka. Maka ibadur rahman bukan seperti itu. Wa hadza ma'na qaulihi jalla wa ala, dan ini adalah ya makna dari firman Allah, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apabila orang-orang jahil ya, mereka itu mengejek dari ibadur rahman ya, maka hamba-hamba yang disifat dengan ibadur rahman, mereka membalasnya dengan ucapan yang bisa menyelamatkan diri mereka. Mereka mendoakannya ya, tidak keburukan dibalas dengan keburukan, akan tetapi keburukan dibalas dengan kebaikan. Maknanya apa ya? Ai qaulan yaslamuna bihi minal ithmi wal laghwi. Jadi mereka itu membalas ya, hinaan, cacian dari orang-orang yang safih, orang-orang yang jahil ya. Mereka membalasnya dengan perkataan yang bisa menyelamatkan diri dia sendiri ya. Dari apa? Dari ithmi, dari dosa, wal laghwi, dan hal-hal yang sia-sia. Nah, karena Nabi SAW katakan ya, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Kalau kita pengen melihat seorang mukmin, seorang muslim, dia itu sempurna Islamnya, kita lihat tuh, kalau si fulan ya, dia tidak mengerjakan hal-hal yang tidak bermanfaat. Kalau ada mungkin ya hal tersebut mubah dilakukan, tapi dia hindari, tidak ingin terjerumus ke dalam hal-hal yang mubah. Walaupun itu mubah misalkan ya, dia hindari, maka orang tersebut adalah orang yang kata Nabi SAW min husni islamil mar'i. Jadi bentuk Islam yang baik dalam jiwa seseorang tersebut. Ya. Karena betapa banyak ya hal-hal yang sifatnya mubah boleh dikerjakan, tapi kalau terus menerus ya bisa jadi makruh. Apalagi kita sering mengerjakan hal-hal yang makruh ya, yang dibenci dalam syariat, bukan haram, bukan, tapi makruh ya, masih sampai derajatnya itu makruh ya. Tapi kalau sering dilakukan ya bisa masuk dalam hal yang haram, karena sesuatu yang dibenci ketika dilakukan terus menerus ya, itu derajatnya bisa masuk ke dalam hal yang diharamkan. Nah, jamaah yang Allah muliakan, maka ya kata penulis ya, hafizahullahu taala, semoga Allah menjaga beliau mengatakan, wahum bihadza qad jama'u li anfusihim as-salamata min atharataini. Maka mereka ibadur rahman ya, dalam hal ini mereka telah mengumpulkan keselamatan dari dua hal ketergelinciran. Yang pertama adalah atharatur rijli, mereka selamat dari ketergelincirannya kaki ya. Dan yang kedua wa athratul lisan, dan mereka selamat dari tergelincirnya lisan. Karena Allah katakan ya tentang ibadur rahman tersebut, alladzina yamshuna 'alal ardi, ketika mereka berjalan, tentu berjalan dengan kaki. Kakinya terjaga ya dari kesalahan dan kemaksiatan. Wa idza khatabahum, dan ketika mereka membalas ucapan tentu dengan lisan. Lisannya ketika berhadapan dengan orang yang jahil, bukannya kita balas dengan cacian ya, kita balas dengan perkataan yang bisa menyelamatkan kita. Maka ibadur rahman mereka terjaga, kakinya terjaga, lisannya pun juga terjaga. Taib. Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, beliau mengatakan, walamma kanat athrataini, athratul rijli wa athratul lisan ya. Ibnu Qayyim mengatakan, karena ya, sebab ketergelinciran itu ada dua macam. Ketika manusia itu dia tergelincir ya, masuk dalam kesalahan, itu ada dua macam kata Ibnu Qayyim. Yang pertama adalah tergelincirnya kaki, dan yang kedua lisan. Ja'at ihdahuma qarinatal ukhra fi qalihi ta'ala. Maka dalam hal ini
Allah tegaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah yang tadi kita telah sebutkan ya, telah kita bacakan tadi. Baik. Jamaah kaum muslimin yang Allah muliakan ya. Kita lanjutkan. Fala yuqabilunal jahilin was-sufaha'i bimithli jahlihim wasafahihim. Maka ya, kita jangan sampai merespon kejahilan-kejahilan dari orang-orang yang jahil ya, dari orang-orang yang safih, orang-orang yang bodoh ya, dengan tindakan yang semisalnya kejahilan dibalas dengan kejahilan, kebodohan dibalas dengan kebodohan. Itu tidak diperbolehkan. Wa inna ma yu'riduna anhum wa yukhatibunahum bikalamin salimin min hadhil afat. Maka ya, yang harus dilakukan oleh ibadur rahman, hendaknya mereka itu yu'ridun, kalau bertemu dengan orang-orang yang jahil ya, hendaknya berpaling ya, hendaknya menjauh dari orang tersebut. Wa yukhatibunahum bikalamin salimin min hadhil afat, dan hendaknya mereka itu membalas ya, kalau mereka dihina, dicaci, kemudian bertemu ya, hendaknya mendoakan orang tersebut ya, kita katakan hadakallah, semoga Allah memberikan petunjuk kepada antum gitu ya. Fayadfa'una al-isa'a bil ihsan, maka ibadur rahman mereka membalas keburukan dengan kebaikan, sebagaimana Allah katakan wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah. Jadi tidak sama yang namanya kebaikan dengan keburukan, itu antara timur dan barat ya. Idfa' billati hiya ahsan, maka balaslah keburukan yang menimpa kalian dengan kebaikan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Sehingga ya, jikalau engkau itu bisa membalas keburukan dengan kebaikan ya, maka ketika terjadi perselisihan antara engkau dengan orang tersebut, engkau itu akan menjadi seperti karib kerabat yang sangat dekat. Wa ma yulaqqaha illal ladzina sabaru, dan hal itu tidaklah dilakukan kecuali oleh orang-orang yang memiliki level kesabaran yang tinggi. Kalau nggak sabar ya tidak akan bisa ya. Dan sabar itu perlu untuk dilatih. Nah, sebagaimana ilmu ya, sabar itu perlu dilatih. Wa ma yulaqqaha illa alladziina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu hadzin 'adzim. Dan apabila mereka ya, bisa melatih kesabaran mereka, bisa bersabar, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebaikan, keberuntungan yang sangat besar kepada orang-orang yang membalas ya, keburukan dengan kebaikan. Nah, walaupun secara realitanya ya sangat susah. Ya, sangat susah sekali. Apalagi kalau misalkan kita dihina dan kita mendengar dengan telinga kita bahwasanya kita dihina, itu ya mungkin hati kita sakit. Tapi syariat ya, syariat Islam memerintahkan kita ya, hendaknya kita membalas keburukan dengan kebaikan, baik dengan doa, baik dengan cara bersabar ya, bersabar diri, karena Allah katakan wala yulaqqaha illa dzu hadzin 'adzim. Kalau sudah sabar, kita bisa bersabar, maka kita akan mendapatkan ganjaran yang sangat besar. Nah, jamaah yang Allah muliakan, di antara ya, doa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada kita adalah ya, kama thabata 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaqulu fi du'ail istiftah ya. Sebagaimana telah terdapat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berdoa ya, di dalam doa iftitahnya beliau, ihdini li ahsanil akhlaq. Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta akhlak yang baik. Nah, jadi kalau kita doa ya, ternyata dianjurkan meminta apa? Meminta akhlak yang baik. Ihdini, ya Allah berikan kepada saya hidayah, petunjuk, kebaikan. Apa itu? Li ahsanil akhlak ya. Agar saya ini memiliki akhlak yang baik.
La yahdi li ahsaniha illa anta. Karena tidak ada yang bisa memberikan petunjuk, bisa memberikan hidayah kecuali hanya Engkau ya Allah. Wasrif anni sayyi'aha. Ya Allah, palingkan dari saya keburukan-keburukan dari hamba-hamba yang buruk. La yasrifu sayyi'aha illa anta. Karena tidak ada seseorang pun, tidak ada sesuatu hal pun yang bisa memalingkan keburukan kecuali hanya Engkau ya Allah. Jikalau Nabi saja ya, yang begitu luar biasa dari akhlak sifat beliau masih meminta petunjuk, meminta akhlak yang baik, bagaimana halnya dengan kita? Ya tentu kita disuruh ya untuk meminta terus ya. Bahkan Nabi SAW ya, ketika beliau kharaja min baitihi, ketika beliau keluar dari rumah beliau, beliau berdoa ya. Doanya apa? Allahumma ya Allah, a'udzubika, saya berlindung darimu ya Allah, an adhilla au udhil, berlindung agar saya tidak tersesat, berlindung agar saya tidak disesatkan oleh orang lain. Nah, ternyata biar kita selamat ya minta doa perlindungan diri. Allahumma a'udzubika an adhilla au udhal ya. Ya Allah, saya berlindung darimu ya Allah agar tidak tersesat dan agar tidak disesatkan orang lain. Zaman sekarang buku banyak, di mana-mana ada. Buku bentuk PDF banyak. Ya. Ketika kita membaca, mungkin di situ banyak buku, banyak syubhatnya misalkan ya. Buku-buku dari kalangan orang-orang liberal misalkan, akan rusak nanti pikiran kita. Kalau pikiran sudah rusak, maka akhlak pun akan rusak. Nah, karena yang namanya mindset dalam otak kita ya itu akan tercermin nantinya al-amal. Nah, maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak menjadi hamba-hamba yang tersesat. Dan hal ini sering kita doa ya. Doa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam salat kita. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Berlindung biar tidak menjadi orang-orang yang zalim ya, yang tersesat ketika berjalan gak punya arah ya, pokoknya beramal aja, ilmunya nanti itu bisa tersesat. Au azilla au uzal ya, berlindung agar tidak tergelincir atau digelincirkan orang lain. Au adlim au udlam ya, berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak menzalimi orang lain atau dizalimi. Nah, ini ternyata beliau sering doa seperti ini ketika beliau keluar rumah. Au ajhal au yujhalu alayya, atau ya meminta perlindungan agar terhindar dari sifat yang bisa kita katakan ya sifat acuh tak acuh kepada orang lain ya. Nah, bersifat usil atau yang lainnya. Kemudian ya Syekh Abdul Razak mengatakan wa fi hadzal du'ail mubaraki tahsinun lil 'abdi ayyakuna minhu jahlun 'alal akharin. Maka dalam doa ini yang penuh dengan keberkahan ini ya, di dalamnya terdapat perlindungan untuk hamba-hamba agar dia itu terhindar dari sifat jahlun. Nah, kita katakan tadi ya, jahal itu orang-orang yang yang tidak, jahlun itu lawan kata dari alim ya. Agar kita tidak menjadi orang-orang yang jahil. Baik. Jamaah kaum muslimin Allah muliakan. Kemudian kita lanjutkan sifat yang kedua, as-sifatu ats-tsaniyah. Sifat dari ibadur rahman. Muhafadzatuhum 'ala sholati. Nah, ini dia nih ya. Berusaha menjaga salat. La siyama qiyamul lail. Terlebih lagi ya salat malam. Nah, ini sifat ibadur rahman. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama." Dan ibadur rahman ya,
orang-orang yang punya label ibadur rahman adalah mereka-mereka yang menghabiskan waktu malam mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Sujjada wa qiyamah. Mereka bersujud dan mereka berdiri. Ngapain? Melakukan sholat. Nah, itu salah satu dari ciri ibadur rahman. Ciri yang kedua, menjaga sholat. Ya. Baik. Kemudian beliau syarah, ya, beliau jelaskan ya tentang ayat tersebut. Ya. Syekh Abdul Razak mengatakan, wa min sifati ibadur rahmani al-zahiratu muhafazatuhum ala ada'is shalah allati hiya a'zamul a'malil badaniyah fardhan wa naflan. Dan di antara sifat-sifat ibadur rahman yang terlihat di mata manusia adalah mereka-mereka yang menjaga solat mereka. Ya. Mereka senantiasa menunaikan solat mereka. Yang mana solat adalah a'zamul a'mal al-badaniyah. Solat itu adalah ya ibadah badan yang paling utama. Jadi di antara sekian banyak ya, ibadah-ibadah badaniyah, ada ibadah badan, ada ibadah batin, ibadah hati. Ibadah badan yang paling utama adalah solat. Baik itu solat yang sifatnya fardhon, solat wajib, solat fardu, atau solat yang sifatnya naflan, ya, solat tambahan atau solat sunnah. La siyama solatul lail, ya, terlebih lagi adalah solat malam. Maka beliau katakan tentang hukum qiyamul lail, fa innaha sunnatun muakkadatun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka sesungguhnya ya salat qiyamul lail itu hukumnya adalah sunnah muakkadah. Apa itu sunnah muakkadah? Ya, sunnah yang sangat-sangat ditekankan. Jadi derajatnya itu ya di bawah hukum wajib. Nah, mustahab ya, muakkadah wajib. Maka qiyamul lail atau salat lail ya itu hukumnya sunnatun muakkadatun. Yang sangat ditekankan, kalau kita bisa lakukan. Bahkan ya waja'a fi fadlil muhafazati 'alaiha ahaditsun 'adidatun. Bahkan terdapat beberapa keutamaan mengenai qiyamul lail ya. Ada beberapa hadis. Walihada jaa'a at-tansisu 'alaiha fil ayati as-sabiqati annaha min sifati ibadur rahman. Maka dalam hal ini ya terdapat penegasan yang cukup tegas di ayat yang telah kita bacakan tadi, walladzina yabituna lirabbihim sujjada wa qiyama. Ya, mereka ibadur rahman itu ketika malam hari menghabiskan waktu mereka untuk Rabb mereka. Dengan cara apa? Dengan cara sujud dan berdiri, yaitu melakukan qiyamul lail. Maka itu adalah sifat ibadur rahman. Dan Nabi SAW katakan tentang keutamaan qiyamul lail, afdhalus salati ba'dal fardhati salatul lail. Salat yang paling afdol, yang paling utama setelah adanya salat fardu adalah salat malam. Bahkan ya Nabi SAW tegaskan bahwasanya salat malam itu adalah da'bus sholihin, ya, adalah ciri-ciri dari orang soleh. Jadi kalau kita pengen melihat orang itu soleh atau tidak, maka lihatlah salat malamnya. Nabi katakan, alaikum biqiyamil lail. Hendaknya kalian wahai sahabat, kalau kalian bisa melakukan qiyamul lail, lakukan. Alaikum, ya. Hendaknya kalian kerjakan itu, salat malam. Fa innahu da'bus sholihin. Kenapa harus melakukan qiyamul lail? Karena salat malam itu adalah da'bus sholihin, jejak, tradisi, kebiasaan yang dilakukan secara turun-temurun oleh siapa? Oleh orang-orang soleh sebelum kita. Jadi para salaf terdahulu ya, orang-orang yang soleh, mereka itu senantiasa mengerjakan sholat malam. Namun jangan sampai kita sholat malamnya oke, sholat wajibnya malah lalai, ya jangan. Ya.
fa innahu da'bus shalihin qablakum wa huwa qurbatun ila rabbikum. Dan salat malam itu adalah sesuatu yang bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pengen dekat hubungan kita dengan Allah, lakukan salat malam. Kemudian ya, selanjutnya salat malam itu fungsinya bisa menghapuskan dosa-dosa kecil kita yang mungkin setiap hari kita itu lalai. Ya, betapa banyak kita dalam keseharian kita lalai. Ibadah kita nggak khusyuk, misalkan kita menyakiti saudara kita dengan ucapan yang mungkin ucapan tersebut nggak sengaja keluar dari lisan kita. Kita nggak sengaja bikin si fulan sakit hati. Nah, mungkin sikap kita kepada si fulan bikin si fulan merasa kecewa atau yang lainnya. Ya, mungkin hubungan kita dengan istri, dengan tetangga, dengan yang lainnya, sesama manusia, atau bahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika kita ibadah apapun, mungkin ibadah kita masih belum sempurna. Bukankah itu kelalaian? Bukankah itu ketergelinciran? Maka salah satu fungsi untuk agar dosa-dosa kita itu bisa hilang, ya, dosa-dosa kecil tersebut, ya salah satunya dengan mengerjakan qiyamul lail atau salat malam. Baik. Jamaah kaum muslimin yang Allah muliakan. Bahkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya dikatakan wa amma waktu qiyamil lail. Bahkan ya adapun waktu qiyamul lail fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qad qama minal laili kulliha. Nabi itu pernah mengerjakan qiyamul lail di semua waktu beliau. Di awal malam pernah, di pertengahan malam Nabi pernah, di akhir malam Nabi pernah juga. Fa kana yusolli fi awwalil lail. Nabi pernah melakukan sholat malam ya, di awal munculnya malam hari pernah. Wa fi awsatil lail, bahkan di pertengahan malam juga pernah. Wa fi akhiril lail, bahkan di akhir dari malam hari juga pernah, sebelum datangnya sahur. Summa istaqarra qiyamuhu fi akhiril laili 'inda sahari. Kemudian ya, setelah Nabi mengerjakan tiga hal ini ya, mungkin dalam satu waktu Nabi mengerjakan di awal waktu, di awal malam, kemudian di waktu yang lain di pertengahan malam, di waktu yang lain di akhir malam. Maka setelah ini ya, Nabi SAW beliau stabil, sholat malamnya stabil. Kapan dilakukan? Sebelum datangnya sahur. Jadi bisa kita katakan Nabi yang paling banyak beliau kerjakan ketika sholat malam, waktunya di akhir ya, dari malam hari. Alladzi huwa afdalu waqti lis-sholatil lail, karena waktu tersebut adalah waktu yang paling utama. Ya, dan dikatakan bahwasanya di akhir malam tersebut ya, Allah Subhanahu wa taala turun ke dunia atau turun ke bumi ya. Wa waqtu nuzuli rabbil alamin, dan waktu tersebut adalah waktu Allah Subhanahu wa taala turun ke bumi ya. Ila sama'i dunya, ke langit dunia. Pokoknya jangan kita bayangkan. Kita nggak akan bisa membayangkan bagaimana hakikat ya. Hakikat turun itu pasti nggak akan bisa. Kenapa? Karena database dalam otak kita ini tentu berbeda ya, dan terbatas ya, dan terbatas. Baik. Ada suatu kisah ya. Jadi ada orang buta, kemudian orang tersebut ya bisa melihat, tapi dalam mungkin satu kejap melihatnya, kemudian dia buta lagi. Ketika dia bisa melihat, dia hanya bisa melihat ayam jago. Kemudian dia buta, maka database yang masuk di otak dia ayam jago. Nah, kemudian ya ditanya ya, kemudian mungkin dia tanya sama temannya, orang buta tadi, gimana sih bentuk gajah itu? Karena kan dia sering mendengar gajah. Maka bagaimana kita menjelaskannya ke orang buta tersebut? Karena yang dia punya database-nya adalah ayam jago ya, maka kita katakan, coba bayangkan ya, ayam jago yang kamu lihat kemarin itu ya, dia itu punya apa? Punya belalai yang panjang ya. Kemudian kakinya itu besar. Nah,
Kemudian kalau misalkan ditanya lagi ya tentang sapi, mungkin dia masih terbayang gimana sih bentuk sapi? Gimana kita menjelaskannya? Dipakai ayam jago. Karena database yang dia punya apa? Ayam jago. Nah, maka database yang ada di otak kita ini terbatas. Kita hanya mengetahui karena kita hanya mengetahui apa yang masuk di dalam otak kita. Nah, ketika berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala tentu tidak akan bisa membayangkan dan bahkan mungkin akan masuk ke dalam kesalahan. Kenapa? Karena kita membayangkannya dengan apa? Database makhluk. Nah, maka ketika dijelaskan tentang Allah Subhanahu wa taala turun, ya kita pasti nggak akan tahu gimana turunnya Allah. Tapi kita tahu turun ya kayak gitu turun. Nah, turun ya turun ya. Tapi turunnya Allah kita tidak tahu bagaimananya. Baik. Nabi SAW mengatakan, yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya. Rabb kalian, Rabb kita yaitu Allah tabaraka wa ta'ala ya, turun ke bumi ya, ke langit dunia ya. Itu kulla lailah, setiap malam ya. Hina yabqa thuluthul lailil akhir, ketika malam tersebut ya tersisa dari sepertiga malam. Sepertiga malam. Entah bagaimana malam itu dihitung, apakah dari isya ya, dari isya sampai sebelum datangnya subuh, bagi jadi tiga bagian. Maka di sepertiga itu Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Dan Allah katakan, man yad'uni fa astajiba lahu. Barang siapa wahai hamba-hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang kalau kalian itu ya berdoa kepadaku, aku ijabahi doa kalian. Dan itu berlaku untuk ibadur rahman. Yang bukan ibadur rahman ngapain ya? Mungkin bisa main game malahan di waktu malam ya. Ketiduran mungkin. Malah karaokean waliyadzubillah. Nah, kalau ibadur rahman enggak, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka sholat. Nah, dan Allah katakan, man yas'alani fa'u'tiyahu. Barang siapa yang meminta, memohon kepadaku, maka aku akan beri permohonan dia. Kalau kita pengen doa kita ya dicepatkan, ya mintanya di sepertiga malam. Nah, dan untuk orang-orang yang hatinya ya, hidupnya dipenuhi dengan banyak dosa ya, ibadahnya lalai, banyak mendolimi manusia, maka hendaknya dia beristighfar, meminta ampun kepada Allah. Kapan? Ketika datangnya sepertiga malam. Waman yastaghfiruni fa'aghfir lahu. Barang siapa yang meminta ampunan kepadaku di waktu tersebut, maka aku akan ampuni dosa-dosa dia. Nah, maka di sini ya terdapat doa, barang siapa yang berdoa akan Allah ijabahi. Siapa saja yang meminta akan Allah ijabahi ya. Dan siapa yang beristighfar ya, meminta ampunan kepada Allah, maka akan Allah ampuni dosa-dosa dia. Fayambaghi likulli 'abdin nasihin li nafsihi ay yahrisa 'ala ay yakuna lahu haddan min salatil lail. Maka sudah sepatutnya untuk hamba-hamba yang menginginkan kebaikan untuk diri sendiri ya, hendaknya dia memiliki semangat antusias yang tinggi ya, agar dia itu memiliki bagian dari orang-orang yang mengerjakan qiyamul lail, agar kita bisa menjadi ibadur rahman. Walau biraqa'atin qalilatin, walaupun mungkin kita mengerjakannya dengan ya 1 rakaat, 2 rakaat, 3 rakaat. Ya. Liyanala hadzal fadlul kabir, agar kita mendapatkan keutamaan yang besar ini. Baik. Jamaah kaum muslimin yang Allah muliakan ya. Kemudian ya sedikit lagi yang terakhir mungkin ya. Walaupun di sini ada banyak sifat ya, ada sekitar 8 sifat ya. Sifat ibadur rahman. Sifat yang ketiga adalah khaufuhum wa ishfaquhum min azabil nar. Sifat dari ibadur rahman, mereka senantiasa takut dan khawatir terhadap azab api neraka.
memiliki rasa cemas, ya, rasa takut ketika dia mendengarkan ayat-ayat tentang api neraka, ayat-ayat tentang hari kiamat, ya. Ada rasa-rasa khawatir dalam dirinya. Dan hal itu kita dapati ya di Al-Qur'an di juz yang akhir-akhir malahan ya. Di juz 30. Ya, dari An-Naba sampai Al-Ikhlas. Itu kebanyakannya ya bercerita tentang hari kiamat. Tentang hari kiamat ya. Nah, ya mungkin hikmahnya ada juga mungkin ya. Juz 30 juz yang pendek-pendek ya, ketika imam jadi imam sholat ya, yang dibaca ya surah At-Tariq ya, surah apa lagi itu, surah Al-Balad ya, surah Al-Lail, dan itu isinya tentang hari kiamat, tentang hari kiamat, tentang ketika bumi digoncang ya, idza zulzilatil ardu zilzalaha, ketika bumi digoncang dengan goncangan yang sangat kuat, digoncang ya. Mungkin kalau kita terjadi gempa bumi berapa detik itu Kak, gempa bumi itu 5 detik mungkin ya, 10 detik itu sudah banyak yang roboh. Akan tetapi ya bumi digoncang dengan goncangan yang dahsyat sekali. Wa akhrajatil ardu athqalaha, dan bumi akan mengeluarkan semua isi perut bumi, akan keluar semuanya. Wa qala lil insanu ma laha, ketika terjadi goncangan yang dahsyat, hari kiamat datang ya, maka manusia akan berkata, ini terjadi apa sekarang ini? Nah, ketika kita mungkin ya kita ada waktu luang ya, kita luangkan waktu kita untuk membaca ya, selain kita membaca ayat yang bentuknya adalah bahasa Arab ya, hendaknya kita juga membaca yang arti dalam bahasa Indonesia biar kita ada paham-paham sedikit. Seperti itu ya. Bukan berarti kalau kita itu suka mendengarkan Quran dimanapun kita berada, dengan ketika kondisi apapun ya di sana harus ada Al-Quran, ya enggak juga ya, enggak tepat juga seperti itu ya. Apalagi kalau misalkan ada walimah, lagi senang-senang walimah, orang berbahagia nikah kan ya, distelkan murotal. Nah, murotal ya, idza waqa'atil waqi'ah, apabila terjadi hari kiamat ya. Walaupun suaranya merdu ya, tapi maknanya enggak tepat seperti itu ya. Baik. Maka ya sifat dari ibadur rahman, mereka punya rasa takut, rasa khawatir ya, terhadap azab dari api neraka. Allah Subhanahu wa taala katakan, walladzina yaquluna rabbana srif 'anna 'adzab jahannam, dan orang-orang dari ibadur rahman yang tadi kita telah sebutkan ya, ketika mereka berjalan tawadhu, berwibawa, kemudian mereka apalagi tadi itu ya, sifat-sifat tersebut ya, kemudian mereka sholat malam ya, kemudian yang ketiga, ketika mereka berdoa ya, mereka berdoa dengan ucapan rabbana srif 'anna 'adzab jahannam, ya Allah jauhkan kami dari siksa api neraka. Inna 'adzab jahannam kana gharama, karena sesungguhnya ya siksa dari api neraka tersebut adalah azab yang sangat keras. Innaha sa'at mustaqarra wa muqama, dan api neraka tersebut ya adalah sejelek-jeleknya tempat kembali dan juga sejelek-jeleknya tempat tinggal. Kemudian ya beliau Syekh Abdul Razak hafizahullah beliau mengatakan, fa ibadur rahman ma ihsanihim bil amali wat ta'abbudi lillahi jalla wa ala, maka ya, ibadur rahman mereka itu hamba-hamba Allah yang memiliki kualitas ya, amal dan ilmu. Selain mereka punya ilmu ya, mereka punya kualitas amal. Qad khafu wa wajilu min adzabillah wa sakhatihi, mereka takut, cemas ya, terhadap azab Allah Subhanahu wa taala dan murkanya. Dan hal ini terjadi apabila ibadur rahman tersebut mereka punya ilmu. Tapi kalau nggak punya ilmu, nggak paham ya, tidak akan ada rasa takut, tidak akan ada rasa cemas terhadap azab api neraka. Nah,
Maka ibadur rahman mereka punya sifat, punya ilmu ya, dan punya kualitas amal. Jadi mereka belajar ya, kemudian mereka amalkan ilmu mereka. Jamaah kaum muslimin yang Allah muliakan, mungkin yang sedikit ini ya mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya ya, dan walaupun ini masih belum selesai, masih banyak lagi ya. Tadi kita sedikit melompat ya karena keterbatasan waktu kita ya. Mudah-mudahan bisa kita kaji di lain waktu lagi ya. Dan dalam hal ini ya perlu untuk kita semuanya ya memperbaiki hati kita. Jadi tazkiyatun nafas itu penting sekali ya. Pembersihan hati itu juga penting ya. Di sisi lain ya kita ya perlu juga mempelajari yang namanya hukum-hukum fikih, itu memang perlu ya, hukum fikih, akidah itu perlu. Tapi di sisi lain juga ya tidak kita bisa pungkiri juga bahwasanya membersihkan hati kita ya, itu juga penting juga ya, agar kita ini memiliki rasa takut ya, memiliki rasa tawadhu ya, kemudian kita terhindar dari rasa-rasa takabur, rasa-rasa sombong ya. Betapa banyak ya dari kalangan hamba-hamba Allah ya, mungkin dia semangat-semangatnya belajar ya, lagi semangat belajar ketika mungkin melihat orang yang masih awam ya, mungkin di situ ada godaan setan membisikinya. Kemudian apa? Karena hatinya belum bersih, tazkiyatun nafasnya belum bersih, akhirnya memandang saudaranya dengan sebelah mata misalkan ya. Maka ini pentingnya kita juga mengkaji ya tentang bagaimana cara agar hati kita itu bersih dan kita bisa menjadi hamba Allah yang tawadhu, menjadi hamba Allah yang tumakninah ya, menjadi hamba Allah yang waqar, yang berwibawa. Baik. Akhirul kalam ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.